BAB2, suara yang menggoda. Hujan deras yang mengguyur terowongan underpass, Lewi Panjang telah mengubah lantai beton menjadi aliran air, keruh yang semakin tinggi. Bella merasakan air dingin yang sudah mencapai pergelangan, kakinya ketika dia berbalik melihat ke dalam terowongan yang semakin gelap. Suara gemerici air bercampur dengan sesuatu yang lain, seperti bisikan-bisikan halus yang datang dari segala arah. Kalian dengar gak? Bella memegang lengan Rama dengan kencang, kukunya nyaris mencengkeram daging, kayak ada yang manggil, "Sini! Sini!" Suaranya pecah, hampir tidak keluar dari tenggorokan yang kering. Aji mengarahkan senter ke lorong terowongan, sinar kuning pucat itu menari-nari di atas permukaan air yang terus naik, menciptakan bayangan aneh di dinding lengkung. "Oh, jangan lihat lama-lama di sini." Xiao desisnya, suaranya tegang. "Itu air mulai naik cepat. Kita harus, Sir." Tiba-tiba, dari kedalaman terowongan, terdengar suara ketawa kecil. Bukan suara anak-anak yang riang, tapi sesuatu yang lebih tinggi, lebih patah-patah. Seperti piring kaca yang digesekkan di lantai beton. Dika, yang berdiri paling belakang, berbalik dengan gerakan cepat. "Harwa ada sesuatu di sana," bisiknya, jari menunjuk ke kegelapan di ujung terowongan. Senter Aji bergetar di tangannya ketika dia mengarahkannya ke tempat yang Dika tunjuk. Sinar itu menangkap sesuatu yang membuat darah, mungkin berusia 6 atau 7 tahun, jongkok di atas air yang terus meninggi. Anak itu telanjang, kulitnya pucat, kebiruan dengan bercak-bercak hitam, seperti memar di sekujur tubuhnya. Yang paling mengerikan adalah matanya putih seluruhnya, menyala seperti fosfor dalam gelap. Itu anak kecil." Rama menjerit, suaranya memantul di dinding terowongan. Tapi, kok mukanya? Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, anak itu mengangkat kepalanya dengan gerakan tersentak yang tidak alami. Mulutnya terbuka lebar, terlalu lebar, menunjukkan deretan gigi runsing seperti ikan predator. Kemudian, dengan kecepatan yang tidak mungkin bagi manusia, sosok kecil itu merangkak ke arah mereka, bukan berjalan, tapi bergerak seperti laba-laba. Tangan dan kakinya memelintir dengan cara yang membuat tulang mereka berderak hanya dengan melihatnya. Mereka berbalik untuk melarikan diri, tapi jalan keluar yang tadi hanya terendam beberapa sentimeter air sekarang sudah tertutup oleh aliran deras yang mencapai lutut. Airnya hitam pekat, berkilau minyak di bawah senter, andai bergerak dengan gelombang-gelombang aneh, seolah ada sesuatu yang besar berenang di bawah permukaannya. Bella berusaha menerobos air itu, tapi sesuatu yang dingin dan licin melilit pergelangan kakinya. "Ada yang pegang aku!" Teriaknya panik, mencoba melepaskan diri. Rama menyelamkan tangannya ke dalam air hitam itu untuk membantu, tapi ketika dia menarik, yang keluar bukan kaki Bella, tapi lusinan tangan kecil yang membusuk, lengket seperti rumput laut, mencengkram lengannya. Tangan-tangan itu berasal dari bawah air, terhubung ke sesuatu yang lebih besar di kedalaman. Dari belakang mereka suara ketawa anak kecil itu semakin dekat. Ketika Aji berbalik, senternya menangkap pemandangan yang membuatnya ingin muntah. Anak itu sekarang menggantung terbalik di langit-langit terowongan, kepalanya berputar 180 derajat, mulutnya terus menganga dengan gigi-gigi yang meneteskan cairan hitam. "Kalian mau main?" Suaranya bergema, tidak lagi seperti anak kecil, tapi seperti puluhan suara dewasa yang berbicara bersamaan. Dika mencoba memanjat dinding terowongan untuk menghindari air yang terus naik, tapi beton yang tadinya keras sekarang terasa lunak dan hangat di bawah tangannya, seperti daging. Dia menjerit ketika jari-jarinya tenggelam ke dalam dinding itu sampai pergelangan tangan. "Benda ini hidup!" teriaknya, mencoba menarik tangannya yang sekarang dikelilingi oleh sesuatu yang berdenyut seperti otot. Di bawah mereka, air hitam tiba-tiba beriak kuat. Sesuatu yang besar muncul ke permukaan. Wajah manusia yang membengkak, mata dan mulutnya dijahit dengan benang kasar, kulitnya penuh dengan luka menganga yang mengeluarkan belatung. Bella berhasil melepaskan diri dari cengkeraman tangan-tangan kecil itu hanya untuk melihat Rama sedang diseret ke dalam air oleh makhluk berwajah jahitan itu. "Tolong!" Rama berteriak sebelum wajahnya menghilang di bawah permukaan hitam, hanya meninggalkan gelembung-gelembung udara yang cepat menghilang. Aji masih memegang kamera, rekaman terus berjalan ketika dia berusaha menarik. Dika yang setengah tangannya sudah tertelan dinding terowongan. Tapi tiba-tiba, anak kecil dari langit-langit itu melompat ke bawah, mendarat di punggung Aji dengan cekatan. "Kita main petak umpet ya?"
Bisiknya di telinga Aji sebelum menggigit lehernya dengan gigi-gigi runcing itu. Darah menyembur seperti air mancur, memerciki kamera yang jatuh ke lantai, masih merekam, menangkap gambar terakhir kaki, Bella yang diseret sesuatu ke dalam air hitam, dan Dika yang menjerit ketika dinding terowongan mulai menelannya hidup-hidup. Kamera terus merekam dalam kegelapan, hanya menangkap suara-suara. Suara tulang remuk, suara daging terkoyak, dan yang paling menakutkan, suara ketawa anak kecil itu yang perlahan berubah menjadi suara banyak orang, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, semua berteriak dalam penderitaan. Lalu tiba-tiba sunyi, hanya tetesan air yang terdengar dan sesuatu yang bergerak pelan di dalam terowongan. Sesuatu yang besar, sesuatu yang lapar. Di luar, hujan terus turun deras, air mengalir masuk ke terowongan, membawa serta daun-daun kering dan sampah. Tapi Yedesta dan Yaspi perhatikan dengan seksama, mereka akan melihat bahwa air yang keluar dari terowongan itu berwarna merah muda, encer dengan darah segar. Dan di mulut terowongan, tergolek sebuah kamera kecil, lampu perekamnya masih berkedip merah seperti mata yang mengawasi dalam gelap.